Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang begitu dalam, begitu lembut, dan begitu penuh makna. Kisah lahirnya sebuah tempat yang kelak menjadi pusat cahaya dunia, masjid yang menjadi poros peradaban Islam, Masjid Nabawi. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah setelah perjalanan hijrah yang menggetarkan jiwa, seluruh kota berubah menjadi samudra kegembiraan. Kaum Ansor menyambut beliau dengan air mata haru. Udara Madinah dipenuhi lantunan doa. Di antara sorak syukur itu, seekor unta betina, Al-Qaswa, makhluk yang lembut dan setia, berjalan perlahan. Langkahnya bukan sembarang langkah. Allah lah yang menuntunnya. Nabi berkata, "Biarkan dia berjalan, sesungguhnya dia diperintah." Para sahabat terdiam. Mereka tahu sesuatu yang agung sedang disiapkan Allah. Hingga unta itu berhenti di sebuah tanah kosong. Tanah milik dua anak yatim, Sahal dan Suhail. Tanah itu hanyalah hamparan pasir dengan beberapa pohon kurma. Tanpa bangunan, tanpa keindahan. Tapi dari titik sederhana inilah, peradaban akan bersinar ke seluruh dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari unta. Cahaya beliau memantul lembut. Beliau melihat tanah itu dan bersabda, "Inilah tempatnya." Tempat itu akan menjadi Masjid Nabawi. Para sahabat langsung bergerak. Mereka ingin membeli tanah itu dari dua anak yatim. Namun kedua anak itu berkata, "Wahai Rasulullah, untukmu tanah ini kami hadiahkan." Tetapi Nabi menolak hadiah dari anak yatim dan menyuruh agar tanah itu dibeli secara sah. Ini adalah pelajaran. Rumah Allah harus berdiri di atas kejelasan dan keberkahan. Tanah itu pun dibersihkan. Pohon-pohon kurma ditebang. Kuburan-kuburan lama dipindahkan dengan hormat sesuai syariat. Dan pembangunan pun dimulai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdiri mengawasi. Beliau ikut mengangkat batu, mengangkat tanah, dan turun langsung bersama para sahabat. Bayangkan, sosok mulia yang dicintai langit dan bumi itu, tangannya yang bercahaya ikut mengangkat batu demi batu. Para sahabat menyanyikan syair, "Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka ampunilah kaum Ansar dan Muhajirin." Mereka bekerja dengan hati penuh cinta. Para sahabat melihat Nabi bekerja tanpa lelah, dan mereka berkata, "Jika kami duduk sementara Nabi bekerja, sungguh itu adalah kesalahan kami." Dan mereka bangkit. Mereka bekerja bersama. Masjid Nabawi awalnya sederhana. Dindingnya dari batu dan panah liat. Tiang-tiangnya dari batang kurma. Atapnya dari daun kurma. Lantai masih tanah. Tapi kesederhanaan itu justru membentuk keagungan yang tiada banding. Setiap tiangnya memiliki cerita. Setiap tempat sholatnya memiliki keberkahan. Hingga kini, para ulama mencatat bahwa masjid ini dibangun bukan hanya dengan taman, namun dengan air mata, doa, dan jiwa-jiwa yang lurus. Salah satu bagian yang paling mulia adalah Raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman syurga." Area kecil itu kini dianggap tempat paling mustajab untuk berdoa. Di masjid inilah Rasulullah mengajarkan akhlak, ilmu, dan wahyu. Para sahabat belajar Al-Quran, fikih, dan adab. Anak-anak tumbuh dekat dengan beliau. Para pejuang diberi strategi. Para pendosa diberi harapan. Masjid Nabawi menjadi universitas pertama umat Islam, tanpa gedung megah, namun penuh cahaya yang membuat hati hidup. Disinilah kaum fakir Ahlus Sufah tinggal. Mereka tidur, belajar, dan hidup di area khusus masjid. Rasulullah mencintai mereka. Dari mereka lahir para ahli ilmu, para hafiz dan para da'i yang menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Di masjid inilah wahyu turun. Di masjid inilah doa-doa para sahabat naik ke langit. Di masjid inilah para pemimpin negara dibuat. Bukan dengan kekuasaan, namun dengan akhlak. Masjid Nabawi adalah saksi bagaimana Islam membangun peradaban dengan hati yang bening, bukan dengan pedang, dengan ilmu, bukan dengan ego, dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Tahun demi tahun berlalu, masjid itu diperluas, diperindah, dijaga para khalifah, para ulama, para sultan dan umat Islam sepanjang zaman. Namun satu hal tidak berubah, cahaya yang memancar darinya. Cahaya yang membuat setiap hati yang masuk merasa tenang. Cahaya yang membuat jiwa ingin menangis.
Cahaya yang tidak datang dari lampu, namun dari keberkahan Rasulullah yang bersemayam di sana. Masjid Nabawi bukan sekedar bangunan. Ia adalah jantung umat Islam. Ia adalah tempat di mana ribuan malaikat turun setiap hari. Tempat di mana doa-doa pecah seperti air mata. Tempat di mana manusia datang membawa luka dan pulang dengan ketenangan. Hingga hari ini, jutaan orang dari seluruh dunia berdiri di sana. Ada yang datang dengan bahagia, ada yang datang dengan hati hancur, ada yang datang mencari ampunan, ada yang datang mencari jawaban. Dan masjid itu selalu menerima mereka, seperti Rasulullah yang selalu membuka pintu bagi siapapun yang datang dengan hati tulus. Masjid Nabawi adalah pusat cahaya Islam, dan selama dunia berputar, cahaya itu tidak akan padam. Karena ia menyimpan kisah cinta yang tidak pernah pudar, yaitu cinta para sahabat kepada Nabi, cinta Nabi kepada umatnya, dan cinta Allah kepada mereka yang mendekat kepadanya. Akhirnya, kita menyadari, bukan kemegahan arsitektur yang membuat Masjid Nabawi agung, namun hati-hati yang membangunnya, hati yang penuh iman, hati yang penuh kesabaran, hati yang menginginkan Allah sebagai tujuan hidup. Semoga suatu hari nanti, Allah izinkan kita mengunjungi masjid ini, berdiri di Raudhah, meneteskan air mata yang kita sembunyikan sekian lama dan berkata dalam hati, "Ya Rasulullah, kami datang membawa rindu." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.